Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Husaini dengan NIM 22 10 95 10 19. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Sinyal dan Sistem dengan judul Sistem dan Klasifikasinya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sistem, serta eh, pengelompokannya dan sifat-sifatnya. Jadi langsung saja. Yang pertama itu definisi sistem. Jadi sistem adalah suatu proses yang mentransformasikan atau mengubah suatu sinyal menjadi sinyal lain. Dapat kita lihat di sini terdapat sebuah diagram blok atau blok diagram yang merepresentasikan sebuah sinyal dengan sebuah sistem di mana X merupakan sinyal input yang akan menuju ke sistem yang akan ditransformasikan sehingga menghasilkan sinyal output yaitu sinyal Y yang secara matematis dapat kita tuliskan menjadi Y itu sama dengan transformasi dari sinyal X yaitu atau TX yang merupakan sebuah fungsi atau dapat kita sebut sistem adalah fungsi yang mengkaitkan antara sinyal input dengan sinyal output. Di sini ada contoh satu, di mana suatu sistem dinyatakan oleh sebuah fungsi Y dalam domain waktu, yaitu YT itu sama dengan X kuadrat T. Atau juga bisa disebut menjadi XT kuadrat. Kita misalkan contoh yang pertama, yaitu XT sama dengan E pangkat min AT UT, di mana UT merupakan menyatakan bahwa T itu bernilai besar dari 0. Jadi apabila sinyal XT ditransformasikan melalui sistem tadi, di mana yaitu YT itu sama dengan X kuadrat T, maka di sini YT itu akan menjadi E pangkat min 2 AT UT. Hal itu dikarenakan pangkat dari eksponensial itu kita kalikan dengan 2. Sehingga E pangkat min AT menjadi E pangkat min 2 AT. Begitu juga dengan sinyal XT sama dengan sin omega T. Itu akan menjadi YT sama dengan sin kuadrat omega T. Lalu di sini pada poin berikutnya itu saya akan menjelaskan apa itu interkoneksi antar sistem. Di mana pada sebuah sistem itu terdapat beberapa sistem lain yang disebut atau biasa juga disebut dengan subsistem. Nah, interkoneksi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sistem seri atau kaskade, di mana pada sebuah sistem itu terdapat subsistem lain yang terhubung secara seri. Di sini dapat kita lihat bahwa sinyal input berupa sinyal X
itu akan ditransformasikan dengan sistem T1 sehingga didapatkan persamaan T1X. Lalu pada sinyal output secara keseluruhan, yaitu yang sudah melewati sistem T2, maka persamaannya akan menjadi T2 T1X. Lalu kita lanjut ke interkoneksi yang berikut, yaitu ada paralel. Jadi pada sistem itu subsistemnya itu terbagi menjadi dua. Dari sinyal input X itu akan menuju ke subsistem T1 dan T2, di mana outputnya akan sama dengan T1X dan T2X. Lalu di sini akan dijumlahkan atau dikurangkan, dan hal itu tergantung pada sistemnya sendiri. Karena di sini terlihat pada gambar itu dijumlah, maka sinyal keluarannya yaitu Y itu akan sama dengan T1X itu akan kita jumlahkan dengan T2X. Jadi hal tersebut sangat bergantung pada sistem yang digunakan. Lalu yang ketiga itu ada umpan balik, di mana sebuah sinyal X itu akan menuju ke T1, lalu itu akan kembali ke T2 dan akan dilakukan operasi perhitungan, yaitu dijumlah ataupun dikurang, lalu akan keluar kembali menuju sinyal Y. Di sini E itu sama dengan sinyal dari X itu dikurangkan dengan T2Y. Karena di sini sinyal Y itu kan menuju ke sistem T2 sehingga diperoleh T2Y. Dan Y itu merupakan T1 dikalikan dengan E atau T1E, di mana E merupakan X dikurang T2Y. Lalu kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu sifat-sifat atau klasifikasi sistem. Yang pertama itu ada sistem linear atau non-linear. Dapat kita lihat pada blok diagram sistem linear. Itu terdapat sinyal input X dengan keluaran Y. Apabila kita rubah sinyal inputnya menjadi AX, maka outputnya akan menjadi AY. Terlihat A di sini juga ada pada outputnya. Dan apabila sinyal input itu kita ubah menjadi AX1 ditambah BX2, maka outputnya akan juga begitu, akan menjadi AY1 ditambah BY2. Jadi sini ada sebuah sistem, ini adalah TX, di mana X-nya merupakan AX1 tambah BX2, itu akan sama dengan ATX1 ditambah BTX2.
di mana AT X1 itu sama dengan AY1 dan BT X2 itu akan sama dengan BY2, sehingga yang peroleh persamaan akhir AY1 ditambah BY2. Untuk agar kita lebih memahami tentang sistem linear atau non-linear, kita akan masuk kepada contoh kedua, yaitu hubungan input dan output suatu sistem yang memenuhi 1 Y sama dengan 2X dan 2 Y sama dengan X kuadrat. Apakah sistem tersebut linear? Jadi kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. Di mana soal yang pertama itu Y itu sama dengan 2X. Untuk X1, maka Y1 akan sama dengan TX1 atau sama dengan 2X1. Dan sedangkan untuk X2, maka Y2 akan sama dengan 2X2. Lalu untuk AX1, maka itu akan sama dengan A 2X1. Di mana 2X1 itu merupakan itu adalah Y1, sehingga persamaannya menjadi AY1. Begitu juga dengan BX2, di mana persamaannya menjadi A2X2, di mana 2X2 merupakan Y2, sehingga persamaan dari BX2 itu menjadi BY2. Maka T AX1 tambah BX2 itu sama dengan itu 2, X-nya itu merupakan AX1 ditambah BX2. Itu sama dengan, kalau kita kalikan, A2X1 tambah B2X2. 2X1 sama dengan Y1, dan 2X2 itu sama dengan Y2. Nah, sehingga syarat linear itu terpenuhi. Jadi, sistem dengan Y sama dengan 2X adalah sistem linear. Kita lanjut ke soal kedua, di mana Y itu sama dengan X kuadrat. Untuk X sama dengan 1, maka nilai dari Y1 itu sama dengan X1 kuadrat. Sedangkan untuk X2 itu akan sama dengan X2 kuadrat. Lalu kita akan mencoba untuk X-nya itu sama dengan AX1 tambah BX2, maka sinyal keluaran, yaitu Y, itu akan menjadi T AX1 ditambah BX2. Karena persamaan tadi itu menyatakan bahwa Y sama dengan X kuadrat, maka di sini AX1 tambah BX2 itu kita kuadratkan, sehingga menghasilkan persamaan A kuadrat X1 kuadrat ditambah B kuadrat X2 kuadrat ditambah 2ABX1 X2. Sehingga diperoleh persamaan AY1 tambah BY2 sama dengan AX1 kuadrat tambah BX2 kuadrat. Yang mana persamaan tersebut itu tidak sama dengan T AX1 tambah BX2. Sehingga sistem dengan sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat, fungsi atau formula dengan Y sama dengan X kuadrat merupakan sistem nonlinear.
Nah, sifat yang kedua yaitu sistem invarian waktu dan varian waktu. Sistem disebut time invariant atau invarian waktu berlaku jika sinyal input bergeser yang akan menyebabkan output bergeser dalam selang yang sama. Dapat kita lihat pada blok diagram. Di sini ada xt, yaitu sebuah fungsi dalam domain atau sinyal kontinu, itu dalam domain waktu, itu masukkan keluaran yt. Itu untuk sistem dengan varian waktu. Lalu juga terdapat sistem dengan invarian waktu, yaitu x pada saat t dikurang dengan tau akan mengeluarkan sinyal y pada saat t dikurang tau. Jadi perbedaan untuk sistem invarian waktu dengan varian waktu adalah untuk invarian waktu itu merupakan sebuah selang waktu seperti antara 0 hingga 3 detik atau 0 hingga 5 detik dan lainnya. Lalu untuk contoh untuk sifat yang ketiga itu adalah sistem kausal dan non-kausal. Di mana sistem kausal outputnya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Contohnya input saat itu adalah 1, maka input sebelumnya adalah 0. Dan untuk yang non-kausal, selain outputnya bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, sistem non-kausal juga bergantung pada input sesudahnya. Nah, secara matematis dapat kita lihat sebagai berikut. Yang untuk kausal, di mana sebuah fungsi atau sinyal dalam domain waktu yaitu yt sama dengan xt dikurang 2x t dikurang 1. Kita misalkan t-nya itu adalah 0. Misalkan t-nya sama dengan 0. Maka y0 sama dengan x0 dikurang dengan 0. Hal itu sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana sistem kausal itu outputnya akan bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Apabila t-nya sama dengan 1, maka y1 sama dengan x1 dikurang 2x. 1 dikurang 1 adalah 0, yaitu yang x1 merupakan input saat itu dan yang 2x 0 itu merupakan input sebelumnya. Lalu yang untuk non-kausal yaitu tidak menggunakan domain waktu atau discrete, di mana sinyal atau fungsi yn itu sama dengan x n dikurang 1 ditambah 2x n ditambah x n tambah 2. Perbedaannya dengan yang kausal, di mana kausal tadi hanya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Untuk non-kausal itu bergantung pada input sebelumnya, saat itu, dan sesudahnya. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Maaf.
yaitu yang X N dikurang 1 untuk input sebelumnya, 2xn untuk input pada saat itu, dan xn tambah 2 untuk input sesudahnya. Lalu sifat yang keempat itu adalah sistem dengan memori dan tanpa memori. Sistem dengan memori, outputnya akan bergantung pada input saat yang sama dan input sebelumnya, mana persamanya secara matematis sebagai berikut, yaitu yn sama dengan 2xn ditambah x n dikurang 2, yaitu sinyalnya berbentuk diskrit. Mana 2xn itu input pada saat input yang sama, dan xn kurang 2 itu adalah input sebelumnya. Lalu untuk sistem tanpa memori, outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama, sehingga persamaannya akan menjadi seperti berikut, yaitu ada sebuah sinyal dalam domain waktu atau sinyal kontinu, YT itu sama dengan 2XT. Lalu untuk contoh penerapannya, itu ada pada persamaan kuat arus listrik, yaitu I dalam domain waktu, IT sama dengan tegangan dalam domain waktu dibagi dengan hambatan atau resistor. Lalu yang terakhir, ada sistem stabil dan tidak stabil, di mana sistem stabil itu memiliki input terbatas dan output yang juga terbatas, yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Terdapat sinyal X dengan domain waktu, di mana ditransformasikan ke dalam sebuah sistem menghasilkan sinyal output, yaitu YT, yang merupakan sinyal kontinu. Sini ada K1 dan min K1. Itu merupakan batas yang mana pada outputnya itu menjadi min K2 dan K2. Nah, untuk lebih jelas, kita akan masuk ke contoh 3. Jadi ada sistem YN sama dengan 2YN dikurang 1 ditambah XN. Lalu pertanyaannya, apakah sistem tersebut stabil, di mana XN itu sama dengan 1? Jadi YN itu sama dengan 2YN dikurang 1 ditambah XN. Lalu untuk N sama dengan 0, maka Y itu akan bernilai 1, atau Y0 sama dengan 1. Dan untuk Y1 itu sama dengan 2Y0 ditambah X1. Y0-nya 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 1. Hal itu karena Xn itu sama dengan 1, yaitu berapapun nilai N-nya, maka itu akan sama atau akan bernilai 1. Dan lanjut ke Y2, Y pada saat N2, yaitu 2Y1, Y1 sama dengan 3, maka 2 dikalikan dengan 3. Dan X2 itu sama dengan 1. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Nah, jika N-nya mendekati tak hingga, maka YN juga akan bernilai tak hingga atau divergen, sehingga sistem
akan menjadi tidak stabil. Baiklah, saya akan menjelaskan poin terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan sistem. Jadi, sistem yang pertama tadi itu ada sistem linear dan juga non-linear. Jadi, keuntungan dari sistem linear yaitu mudah dianalisis dan diprediksi. Hal itu disebabkan oleh eh, keuntungan sistem linear memiliki hubungan proporsional antara input dan output. Sehingga sistem linear cocok untuk fenomena yang sederhana dan stabil. Lalu untuk kerugian sistem nonlinear. Sistem nonlinear sulit dianalisis dan diprediksi karena responsnya tidak proporsional, sehingga seringkali akan lebih kompleks dan dapat menghasilkan perilaku yang tidak terduga. Lalu untuk sistem invarian waktu dan varian waktu, untuk kelebihannya itu perilaku sistem tetap konsisten seiring waktu, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis dan mendesain kontrol. Dan kerugian dari sistem varian waktu adalah perilaku sistem berubah seiring waktu, sehingga membuat analisis lebih sulit dan memerlukan kontrol yang lebih adaptif. Lalu untuk yang keuntungan sistem kausal, outputnya hanya bergantung pada nilai input saat itu dan masa lalu yang realistis untuk sebuah sistem fisik. Kerugian dari sistem non-kausal itu sistemnya bergantung pada nilai input masa depan yang tidak praktis atau tidak mungkin untuk sistem nyata. Dan yang keempat itu keuntungan dan kerugian sistem dengan memori dan tanpa memori. Untuk keuntungan sistem dengan memori, sistem tersebut dapat menyimpan informasi dari masa lalu yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan kontrol. Tetapi jika tidak menggunakan sistem dengan memori, kita tidak dapat mempertimbangkan sejarah input atau keadaan sebelumnya yang dapat membatasi kemampuan dalam proses tertentu. Dan yang terakhir, keuntungan sistem stabil itu akan menjamin keluaran yang dapat diprediksi dan aman, yang penting untuk keberlangsungan sistem. Apabila sistem tidak stabil, maka akan dapat menghasilkan respon yang tidak terkendali, yang bisa berbahaya dan menyebabkan kerusakan atau kerugian pada output nantinya. Jadi referensi tersebut memberikan gambaran umum, namun detail spesifik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan aplikasi sistem yang akan dibuat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu sistem serta sifat dan klasifikasinya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.